Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 Februari 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi bersuka untuk membawa ketenangan dan kedamaian. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi tanggal 23 Februari 2023 berjudul Juru Selamat bersuka untuk membawa ketenangan dan kedamaian. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 9 yang berbunyi, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ada banyak yang salah menilai kehidupan dan karakter Kristus. Mereka berpikir bahwa Dia tidak memiliki kehangatan dan selalu murung, bahwa Dia kaku, keras, dan tidak memiliki sukacita, bahwa seluruh pengalaman keagamaannya selalu diwarnai oleh pandangan-pandangan yang suram. Sering dikatakan bahwa Yesus menangis, bahwa Ia tidak pernah tersenyum. Juru selamat kita adalah manusia yang penuh kedukaan dan selalu dalam kesedihan, karena Dia membuka hatinya untuk semua kesengsaraan manusia. Tetapi meskipun hidupnya penuh penyangkalan diri dan dibayangi dengan rasa kepahitan dan keprihatinan, jiwanya tidak hancur. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kesedihan dan penyesalan, tetapi ekspresi damai yang menenangkan. Hatinya adalah pancaran air kehidupan, dan kemanapun Dia pergi, Dia membawa kelegaan dan kedamaian, sukacita, dan kegembiraan. Dikutip dari Langkah kepada Kristus halaman 206 dan 207. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini, dan kita baca mulai dari ayat 8 agar mengetahui siapa yang berbicara dan berbicara kepada siapa. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 berkata, Tetapi tentang anak ia berkata, Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah peristiwa saat Yesus sudah kembali ke sorga, setelah Dia bersama-sama murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dalam ayat ini, Bapa berbicara kepada anaknya dalam prosesi pemuliaan. Yesus dimuliakan karena sebagai manusia, Yesus hidup mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan untuk itu, Bapa urapi Yesus dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Perhatikan, meskipun Bapa sebut anaknya Allah dengan berkata, Tahtamu ya Allah, tetapi Bapa menyatakan bahwa dirinya adalah Allahnya Yesus dengan berkata, Sebab itu Allah, Allahmu. Mengapa bisa demikian? Karena Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Bapa dan anak satu dalam alamiah, yaitu alamiah Allah atau alamiah ilahi. Tetapi Allah Bapa adalah Bapa dan Allahnya Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Maria dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu. Yesus tahu bahwa Allah Bapa adalah Bapanya dan Allahnya. Dan Allah Bapa mengurapi Yesus dengan minyak sebagai tanda kesukaan Bapa kepada anaknya. Nah, apakah minyak itu? Minyak adalah lambang Roh Kudus. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 180, paragraf pertama. Kristus dapat mengatakan, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Kepadanya dikatakan, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Yohanes 5 ayat 30, Ibrani 1 ayat 9. Bapa mengaruniakan Roh dengan tidak terbatas kepada Dia. Siapa Dia ini? Yesus Kristus, anaknya Bapa. Jelas bahwa pengurapan minyak yang Bapa berikan kepada anaknya adalah lambang dari pengurapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Bapa itu sendiri. Sebab saat di dunia ini, Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, tetapi menuruti kehendak Bapanya yang mengutus Dia. Inilah yang dimaksudkan dengan mencintai keadilan dan membenci kefasikan, yaitu penurutan Yesus kepada kehendak Bapanya. Mengapa kebenaran ini penting kita ketahui? Karena bukan kehendak Bapa untuk Yesus hidup dalam kemurungan dan kesedihan. Oh, bukan. Perhatikan pernyataan Roh Nubuat tentang hidup Yesus dalam Kebahagiaan Sejati halaman 113 paragraf 1 yang berkata, "Juru selamat kita amat bersungguh-sungguh dan tekun benar, namun tidak pernah berwajah murung atau masam. Kehidupan orang-orang yang meniru Dia akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Mereka akan mempunyai satu perasaan tanggung jawab pribadi yang dalam. Tiada lagi kesia-siaan, tiada lagi kesukaan yang riuh suasananya, tiada cemoohan kasar, tapi agama Yesus mendatangkan damai seperti sebuah sungai. Terang kegembiraan itu tidak dipadamkan juga, tidak menghalangi kegembiraannya, atau memuramkan wajah yang berseri-seri dan tersenyum." Inilah hidup Yesus, dan inilah seharusnya menjadi bagian hidup kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 62 paragraf 2. Hatinya adalah pancaran air kehidupan, dan kemanapun dia pergi, dia membawa kelegaan dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya untuk dapat memiliki kehidupan yang seperti kehidupan Yesus ini, suatu kehidupan yang berkenan kepada Bapa dan menjadi kesukaan Bapa? Perhatikan dikatakan, hati Yesus adalah pancaran air kehidupan. Apakah air hidup itu? Mari kita baca Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Pernahkah saudara renungkan ayat ini? Bahwa Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan? Air hidup itu adalah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Perhatikan, Yohanes tulis bahwa Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Saat Dia kembali ke sorga setelah 40 hari bersama-sama murid-muridnya. Itulah yang Ibrani 1 ayat 8 dan 9 nyatakan tadi. Karena itulah prosesi pemuliaan Yesus di sorga. Lalu, apa roh yang dimaksudkan? Roh yang dimaksudkan adalah roh yang dilepaskan dari pribadi manusia Yesus Kristus. Roh itulah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Sebab segera setelah Yesus dimuliakan, maka roh dicurahkan. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan dalam Signs of the Times, Mei 17, tahun 1899, paragraf 3. Betapa cepat Kristus memenuhi janjinya dan mengirimkan dari istana sorgawi jaminan dari kasih-Nya.
Sesudah pelantikannya, Roh datang dan Kristus memang sudah dimuliakan, bahkan dengan kemuliaan yang Dia miliki sejak kekekalan bersama Bapanya. Selama masa kehinaannya di atas bumi ini, Roh tidak turun dengan seluruh kemanjurannya. Dan Kristus nyatakan bahwa jika Dia tidak pergi, itu tidak datang. Tetapi jika Dia pergi, Dia akan mengirimnya. Itu adalah perwakilan dirinya, dan sesudah Dia dimuliakan, hal itu diwujudkan. Perhatikan, Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk roh. Inilah pentingnya kita memahami dengan benar ayat inti renungan hari ini. Itulah prosesi pemuliaan Kristus, dan segera setelah pemuliaannya, roh dicurahkan. Sebab selama Yesus hidup di dunia ini, roh sudah ada. Tetapi perhatikan, Nyonya White katakan, tidak turun dengan seluruh kemanjurannya. Kenapa? Karena roh yang ada saat Yesus hidup di dunia ini adalah roh dari yang ilahi. Tetapi setelah Yesus dimuliakan, yaitu diurapi dengan minyak oleh Bapa, roh yang dari manusia Kristus Yesus dicurahkan kepada kita manusia. Roh inilah yang manjur bagi kita, sebab kita adalah manusia. Kehidupan sempurna dari manusia Yesus Kristus itulah yang manjur bagi kita, agar kita hidup sempurna sebagaimana Yesus sempurna. Karenanya, pemberian roh itu adalah pemberian hidup Yesus. Dan bila kita sudah memiliki hidup Yesus oleh kehadiran rohnya, maka Allah Bapa bersuka atas kita. Kita pun menjadi aliran air hidup bagi sesama. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang bersuka untuk membawa ketenangan dan kedamaian, sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, karena ini adalah dasar tentang pencurahan roh pada hari Pentakosta, di mana Kristus kembali ke sorga, Dia dimuliakan oleh Bapa, diurapi dengan minyak yang adalah lambang daripada Roh Kudus, dan kemudian sesudah itu mencurahkan roh-Nya bagi kami, sebab oleh kehadiran roh-Nya lah kami menjadi umat-umat Tuhan yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi sesama. Sebab roh Kristus itulah air hidup, dan bila mana kami memilikinya dalam hati ini, kami pun menjadi saluran air hidup bagi sesama. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami, agar menjadi serupa dengan kehidupan-Mu, suatu kehidupan yang membawa sukacita bagi sesama. Kemanapun kami pergi, kami membawa kelegaan dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.